Ini apakah udah kurang ajar sekali. apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa ini? Iya, udah ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Muhammad. Siapa yang tidak kenal dengan nama Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Pada bulan lalu saya masih ingat ketika Gibran melakukan sidak terkait kasus pungutan liar kepada para pedagang di wilayah Gajahan Solo. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata pungutan liar itu dilakukan oleh oknum lurah dengan modus zakat infak sodakoh. Asal tahu saja dari pungutan liar itu total jumlah yang didapatkan ini sebesar 11,5 juta rupiah. Dan itu dilakukan sejak bertahun-tahun lamanya, bos. Bahkan sudah menjadi tradisi di lingkungan tersebut. Akibat kasus tersebut, Gibran pun mengembalikan sejumlah dana yang pernah diminta kepada para pedagang satu persatu. Tidak hanya itu, Gibran juga langsung memecat lurah Gajahan yang terlibat dalam pungli tersebut. Nah, baru-baru ini Gibran juga diketahui marah besar lantaran mengetahui ada makam dari saudara kita umat non-muslim yang ternyata ini dirusak makamnya. Lokasinya sendiri ini berada di kompleks pemakaman Cemoro Kembar, Mojo, Pasar Kliwon, Solo. Ketika mendatangi lokasi pemakaman yang dirusak, tampak kemarahan Gibran ini semakin memuncak. Hal itu dikarenakan informasi yang didapatkan, ternyata pelaku perusakan ini adalah anak-anak pelajar yang masih duduk di bangku kelas SD. Dan jumlahnya ini sekitar ada 10 orang anak. Coba bayangkan anak-anak SD melakukan perusakan makam. Nah, menurut saya ini sih sangat gila sekali, bos. Nah, terkait kasus ini diduga kuat ada oknum guru yang terlibat. Dan Gibran pun mengatakan dengan tegas akan segera memproses semua pelaku yang terlibat. Bahkan Gibran juga mengatakan akan menutup sekolah yang diduga mengajarkan intoleransi tersebut karena sudah dianggap keterlaluan dan ngawur. Nah, dan itu ada cuplikan videonya, berikut cuplikannya. Yang masih kecil ya. Berarti ini nanti yang diteruskan ke kepolisian adalah pengasuhnya dari sekolah itu, Bu? Ya, semua. Termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus ada pembinaan. Ini apakah udah kurang ajar sekali. apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa ini? Iya, udah ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses. Siap. Dari sekolahnya apakah juga akan dilakukan penutupan atau gimana, Mas? Tutup aja. Udah nggak benar. Sekolahnya, gurunya nggak benar semua. Anak-anaknya nggak benar semua. Nanti kami bina itu. Nah, setelah melihat apa yang terjadi ini, saya menilai bahwa persoalan bangsa kita yang paling krusial saat ini adalah mengenai intoleransi dan radikalisme. Kedua persoalan ini menurut saya bisa menjadi bola salju sekaligus bom waktu yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak bangsa kita dan bahkan juga negara kita dalam waktu yang akan datang. Menurut saya, virus intoleransi ini jauh lebih berbahaya ketimbang virus corona yang saat ini kasusnya semakin menggila. Maka dari itu menurut saya, cara penanganannya ini juga harus dengan cara-cara yang extraordinary, cara-cara yang luar biasa. Tidak boleh memakai cara yang biasa-biasa saja. Harus ada treatment khusus untuk menangani masalah intoleransi yang semakin menjamur di negeri ini. Kasus intoleransi ini bukan hanya terjadi sekali saja di Solo. Sebelumnya, saya juga masih ingat pada bulan Agustus 2020 lalu ada kasus pembubaran paksa acara Midodareni di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Yang mana kasus itu berujung pada tindakan kekerasan. Mungkin ada yang masih belum tahu apa sih Midodareni itu. Jadi Midodareni itu adalah sebuah acara yang dilakukan pada malam menjelang pernikahan oleh kedua mempelai dengan keluarga. Midodareni sendiri ini berasal dari kata widodari atau bidadari jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Masyarakat Jawa yang memegang tradisi tersebut percaya bahwa acara itu adalah malam saat bidadari mempercantik calon pengantin wanita supaya lebih elok.
Calon mempelai wanita ini tidak tidur dan didampingi oleh sanak keluarga serta bini sepuh untuk mendapatkan nasihat-nasihat dalam persiapan untuk membina bahtera rumah tangga. Prosesi acara midodareni juga berisi doa-doa kepada Sang Pencipta untuk calon mempelai agar selalu diberikan berkah, rahmat, serta kebahagiaan. Tapi sungguh sangat disayangkan, masih saja ada kelompok preman berjubah agama yang kolot dan suka bertindak barbar, tidak terima dengan perbedaan yang ada. Sebelum kelompok preman berjubah agama melakukan penyerangan di acara midodareni, mereka dengan bangga memekikkan kalimat takbir, kafir, dan bunuh. Seakan-akan dengan melontarkan ucapan itu membuat Tuhan merasa bangga atas semua tindakannya. Kalau menurut saya justru tindakan itu yang mereka lakukan itu sangat memalukan dan menjijikkan. Apalagi yang mereka teriaki seperti itu adalah seorang keluarga dari seorang Habib yang bernama Habib Umar Assegaf. Memang mereka ini suka aneh, sudah seagama, tetapi karena ada perbedaan paham maka akhirnya dikafirkan. Jika dulu ini banyak orang kafir masuk Islam, maka sekarang justru banyak yang sudah Islam tapi malah dikafir-kafirkan. Nah, dari kejadian itu semua, beberapa pelaku ini kemudian sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, inilah alasannya mengapa saya katakan persoalan intoleransi dan radikalisme di negeri ini menjadi masalah yang sangat krusial saat ini. Dan perlu dicatat, apa yang saya sampaikan tadi itu baru kejadian yang ada di kota Solo. Belum lagi kejadian yang ada di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Harus diwaspadai bahwa anak-anak kita lah yang saat ini banyak menjadi target kelompok preman berjubah agama. Anak-anak kita yang masih polos dan belum tahu apa-apa menjadi sasaran empuk untuk dijadikan mesin penghancur kebinekaan bangsa kita yang sejatinya sudah terbentuk sejak lama. Namun melihat semua persoalan ini, setidaknya saya masih bisa berbangga hati karena masih ada pemimpin di negeri ini yang berani melawan dan menindak dengan tegas segala bentuk intoleransi seperti apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Dan bukan hanya Gibran, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga saya melihatnya sangat konsisten melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme di wilayahnya. Jadi menurut saya pemimpin masa depan yang cocok adalah pemimpin yang bukan hanya paham mengenai makro dan mikroekonomi saja, tetapi juga pemimpin yang berani melawan segala bentuk intoleransi yang menjadi ancaman besar permasalahan di negeri ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena intoleransi adalah sumber awal dari segala kerusakan yang ada di seluruh dunia. Dan biasanya intoleransi ini suka menunggangi dengan isu-isu agama. Selain itu, pemimpin ke depan menurut saya juga harus bisa merespon segala persoalan maupun kritikan dari rakyat di media sosial dan kemudian ini bisa ditindaklanjuti di lapangan. Jadi pemimpin menurut saya ini harus berada di media sosial dan juga berada di lapangan. Keduanya kalau bisa dijalankan secara beriringan, menurut saya itu akan jauh lebih baik. Karena tak bisa dipungkiri saat ini memang adalah eranya teknologi, eranya media sosial, dan eranya serba digital. Ya, saya kira demikian opini Okedum kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah. Tapi sebelum saya akhiri opini dalam kesempatan yang baik kali ini, saya ingin menyampaikan pesan. Tetap semangat melawan para preman berjubah agama dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.